guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di channel YouTube kali ini banyak banget pembahasan seputar personal finance, self-development, intip karir, dan juga ide weekend seru yang teman-teman bisa nikmati kontennya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dulu. Jadi kalau misalnya aku punya konten-konten baru yang bermanfaat ataupun informasi yang sangat berguna buat teman-teman, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Dari kesempatan kali ini adalah personal finance with Sonia. Aku akan melakukan sharing Sonia lagi untuk topik personal finance. Dan kali ini itu topiknya adalah investasi di peer-to-peer lending yang bernama Investri. Buat teman-teman yang belum pernah nonton video sebelumnya, itu aku sempat buat video tentang review atau perbandingan 3 aplikasi P2P lending. Yang pertama itu ada Akseleran, yang kedua ada Investri, dan yang ketiga ada Komunal. Nah, di 2 video berikutnya dari waktu kali ini adalah aku akan membahas spesial ke Investri ya. Jadi video ini tuh nggak di-endorse, tapi aku akan melakukan review jujur atas pengalaman aku selama investasi di Investri. For a context, per tanggal video ini dibuat, hari ini tanggal 4 Februari 2023, hari Sabtu, aku udah investasi di Investri itu selama 31,5 bulan dan sudah mendapatkan bunga atau imbal hasil sebesar 65 juta rupiah. Angka ini tentunya sebenarnya menyenangkan ya guys, jadi kayak angka ini besar banget lah ya buat hitungan investasi untuk modal anak-anak yang masih muda kayak aku yang modalnya belum banyak gitu. 65 juta itu adalah hal yang spektakuler. Tapi di sini aku juga mau kasih pro kontranya ya, mungkin kayak suka duka investasi di Investri gitu. Apa aja sih yang terjadi selama 2,5 tahun atau 31,5 bulan, jadi hampir 32 bulan, aku investasi di Investri. Udah hampir 3 tahun ya hitungannya, nggak kerasa cepet juga. Jadi aku mau cerita dulu nih ke teman-teman semuanya. Pengalaman aku investasi di Investri itu awalnya baik-baik aja. Jadi di tahun 2020, di tahun 2021, itu performanya bagus banget guys. Kayak benar-benar nggak pernah kena gagal bayar. Terus juga terlambat bayar itu pasti ada ya. Namanya aja investasi, apalagi yang return atau bunganya itu besar. High risk, high return. Jadi kalau returnnya semakin besar, risknya itu juga pasti ada. Namanya investasi, nggak mungkin teman-teman itu nggak ada resikonya kan sama sekali. Dulu itu ya adalah ya terlambat bayar kayak 3, 4, 5, 6, 7 pinjaman dan menurut aku itu which is masih wajar banget karena jumlah pinjaman yang aku lakukan di Investor itu sampai 100, 200, 300 pinjaman. Jadi aku emang banyak banget melakukan pinjaman di Investri. Bahkan puncak-puncaknya di tahun 2021 itu aku pernah 60 sampai 80% dari total aset yang aku punya itu aku investasikan paling banyak memang di P2P lending. Jadi bahkan mengalahkan portofolio aku di saham yang juga sebenarnya kan aku urutannya paling banyak itu adalah peer-to-peer lending, yang kedua itu saham bawahnya gitu. Yang ketiga yang lain-lain tuh baru dikit banget. Jadi kayak emas, terus deposito, terus deposito udah aku tutup sih sekarang. Terus reksadana gitu kan. Itu aku dikit-dikit cryptocurrency. Memang yang paling banyak aku pakai kalau misalnya teman-teman pernah nonton videoku juga yang 6 jenis aset atau 6 jenis investasi yang aku lakukan di tahun 2022, itu aku juga udah mention kan di sana kalau paling banyak itu aku investasi ke peer-to-peer lending dan juga saham. Nah, bahkan sampai ya itu yang puncak-puncaknya itu 80% dari aset aku itu ada di peer-to-peer lending dan mostly itu di Investri. Walaupun aku juga investasi dulu di komunal dan juga di akseleran, tapi proporsinya tuh kayak dikit-dikit gitu loh guys. Karena dulu kan aku belum percaya ya, maksudnya kayak ya yang aku tahu paling bagus itu adalah Investri. Karena dia track recordnya udah banyak, bagus-bagus, nggak pernah telat bayar. Terus banyak temanku yang pakai itu juga, banyak di review influencer-influencer terkenal. Terus ya pokoknya itu udah kayak paling besar salah satunya kan Investri. Jadi kayak ya aku ngerasa wajar banget ya dari ratusan pinjaman yang ada, itu cuma 3 sampai 7 pinjaman aja yang terlambat. Dan kalau terlambat itu aku sebenarnya juga nggak ngerasa rugi guys, karena ketika pinjaman kita terlambat itu bunga kita juga dibayarkan. Jadi bunganya tambah besar ya, tambah lama, dihitung berdasarkan jumlah harinya. Misalnya teman-teman itu investasi di pinjaman yang 30 hari, harusnya kan dapat bunganya itu 30 per 360 hari dalam satu tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru dibayar di hari ke-60, which is kayak telat 30 hari, berarti kan durasi teman-teman dapat bunga itu adalah 60 per 360. Jadi bunganya juga tambah besar. Kita sebenarnya nggak rugi-rugi banget. Aku sih nggak apa-apa gitu ya.
Toh, aku investasi itu pakai uang dingin, dalam artian memang uang yang aku komitmenkan untuk diinvestasikan, bukan pakai uang cash flow sehari-hari, apalagi utang orang lain. Itu nggak banget deh kalau buat investasi. Nah, sehingga detik video ini dibuat, aku itu udah melakukan pinjaman di Investri itu sebesar 471 pinjaman. Wow, besar sekali. Banyak banget kan guys, selama 2,5 tahunan itu. 471 pinjaman. Nominalnya macam-macam. Paling kecil itu kalau investasi di Investri kan 1 juta. Ada juga yang lebih besar dari itu, misalnya 2 juta, 5 juta, dan lain-lain. Itu bisa banget gitu. Ya, aku sih diproporsiin aja ya. Maksudnya kayak kalau ratingnya bagus, performa track recordnya dia bagus, aku masukin kayak belasan juta pun juga berani gitu. Tapi kalau misalnya meragukan atau so-so lah, ya udahlah masukin 1 juta 2 juta aja gitu prinsipku. Nah, sepanjang 2,5 tahun ini, aku baru mengalami gagal bayar itu sebenarnya 1 kali. Which is sebenarnya bagus lah. Dari 471 pinjaman, yang gagal bayar itu cuma 1 kali. Namanya itu SPM, kode perusahaannya. Dulu aku investasi di sana karena memang track recordnya itu bagus. Jadi dia kredit ratingnya itu dapatnya A atau A plus gitu. Terus aku investasinya di sana 3 juta. Dan untungnya kalau di Investri itu dulu kalau performa atau kredit ratingnya dapat A, pendanaan tersebut itu ditanggung asuransi kalau misalnya gagal bayar. Dan nominal asuransinya untuk yang A dan yang untuk caseku dulu itu yang SPM itu ditanggung 90%. Jadi dari 3 juta itu yang menanggung 90% atau 20 atau 2,7 juta dari kerugiannya itu yang nanggung adalah asuransinya Investri. Jadi ya aku cuma nanggung 10% alias 300.000 ditambah bunga pinjaman yang belum dibayarkan di periode tersebut. Jadi kayak ya bunganya nggak dihitung gitu ya, tapi aku cuma nanggung 300.000 dan menurut aku oke banget lah 300.000 nggak masalah. Orang aku selama investasi di Investri udah dapat 65 juta gitu kan, kayak jauh banget lah nggak apa-apa gitu. Namanya juga risiko berinvestasi. Nah, tapi update-nya nih teman-teman, akhir-akhir ini tuh aku mulai gemes sama Investri karena pinjaman-pinjaman yang kita pinjemin uangnya ke Investri itu banyak banget yang telat bayar. Belum sampai gagal bayar, tapi terlambat bayarnya itu menurut aku udah keterlaluan. Jadi sampai 200 hari, 300 hari. Bahkan pinjaman aku yang terlambatnya paling banyak itu di 409 hari. Oleh karena itu, dari yang awalnya aku investasi banyak di Investri gitu ya, sampai 80% dari total aset aku. Sekarang kalau misalnya udah kembali uangnya, udah pengembaliannya, pinjamannya dikembalikan, itu aku langsung tarik uangnya. Jadi aku udah nggak mau investasi lagi terlalu banyak di Investri. Jadi aku sekarang masih ada, tapi udah dikit banget gitu. Udah dikit banget, dan sisanya itu aku pindahkan ke aset investasi yang lain ataupun ke peer-to-peer yang lain. Jadi contoh, sekarang itu aku lagi suka banget sama ada 2 peer-to-peer yang aku masih pakai. Kalau teman-teman pernah nonton video yang tadi aku mention, Akseleran dan Komunal. Itu aku selama investasi di sana beberapa tahun terakhir, ya setahunan lah ya, baru setahun sih sebenarnya setahunan, belum selama investri. Itu belum pernah mengalami gagal bayar ataupun telat bayar. Jadinya aku sekarang banyak alokasiin asetku kalau untuk peer-to-peer lending itu ke sana gitu, bukan ke Investri lagi. Ya karena gemes aja sih guys. Selain karena ya gemes gitu, kenapa telat bayarnya sebanyak ini gitu. A bit of context, itu aku orangnya very selektif dan idealis. Jadi kalau misalnya mau investasi, itu aku lebih suka untuk credit scoring perusahaan yang A atau B. Aku menghindari atau jarang banget, hampir nggak pernah ngambil yang kredit ratingnya itu C. B aja tuh aku mikir-mikir kalau misalnya kredit scoringnya bagus, atau kredit scoringnya B, tapi performa historisnya dia bagus, nggak pernah telat bayar, nggak pernah macet gitu, itu aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kredit scoringnya B, tapi dia sering telat bayar, sering gagal bayar gitu, aku sih mending nggak mau ya. Nah, tapi yang surprising nih ya dari Investri adalah yang dulunya kredit rating Investri itu kebanyakan kan A atau B, dan bahkan perusahaan-perusahaan yang dulu itu kredit ratingnya misalnya kayak SPM yang tadi aku ceritain gagal bayar, dia itu dulu kredit ratingnya adalah A, sekarang itu bisa jadi B atau bahkan C, guys. Itu yang mengejutkan. Dan membuat aku akhirnya mikir-mikir lagi nih, sekarang aku udah hampir nggak mau investasi di Investri, kecuali bagus banget gitu pendanaannya dalam artian track recordnya sebagus itu gitu. Itu 2021, jadi masih dikit banget gitu yang terlambat bayar. Nah, di tahun 2022 nih guys, tiba-tiba jadi banyak banget yang terlambat bayar.
awalnya itu masih dikit jumlahnya, kayak 5 juta, 10 juta, 15, 20 juta, ya udahlah ya gitu kan. Maksudnya kayak bunga, bukan karena aku nggak butuh uangnya, tapi imbal hasil yang aku dapatkan sudah jauh lebih besar dari itu gitu. Jadinya aku juga no worries banget. Dan selain itu karena yang aku gunakan juga uang dingin, bukan uang panas untuk cash flow kebutuhan sehari-hari ataupun hasil utang orang lain gitu kan enggak gitu. Memang itu adalah alokasinya untuk investasi. Nah, tapi lama-kelamaan kok tambah banyak gitu ya. Dalam artian yang dulunya kayak cuma oh ya udah terlambat 5 10 15 juta, aku masih merasa tenang karena toh bunganya juga masih berjalan dan ada asuransinya juga gitu kan. Nah, terus lama-lama di Q3 2022 itu kok mulai jadi nggak wajar gitu guys. Dalam artian jadi terlalu besar dan itu puncak-puncaknya. Karena di titik itu aku sampai terlambat pinjaman aku yang nyangkut gitu tanda petik di Investri itu sampai 78 juta. Sampai pernah seratusan juta juga gitu. Dan akhirnya aku berujung pada nge-email customer service-nya Investri. Oke, mungkin untuk cerita tentang Investri, pengalaman aku menggunakan Investri setelah 2,5 tahun ini cukup sampai di sini ya guys. Nanti aku akan buat part terpisah tentang yang gagal bayar tadi itu. Aku juga mau ceritain ke teman-teman, aku nge-email apa sih ke Investri dan responnya Investri itu seperti apa dan apakah akhirnya pinjamannya itu terbayarkan atau belum. Stay tune di video selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe buat teman-teman yang belum subscribe and see you di video-video selanjutnya. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you, guys.